Anda raba dengan telapak tangan Anda? Enggak kan? Oke. Ini pertanyaan untuk supaya saya berceritanya nanti jangan disangka saya bermistik-mistik gara-gara udah nggak bisa rasional lagi terus mistik-mistik. Enggak, saya cuma ingin Anda percaya sama SMS? Apakah huruf-huruf itu melayang-layang terus jatuh ke handphone Anda? Enggak kan? Apakah telegraf itu hurufnya nyantol-nyantol di kawat-kawat seluruh dunia terus jatuh ke kertas printer? Dia kan transformasi, detransformasi, retransformasi, kan begitu? Betul enggak? Jadi rumus-rumus 0101 Anda tulis A itu nanti diterjemahkan rumus ini dia dibawa oleh suatu frekuensi, ditangkap oleh receiver handphone Anda, dia diterjemahkan kembali menjadi huruf-huruf sesuai dengan pengirimnya. Anda percaya ada makhluk seperti itu? Percaya? Percaya ya? Jadi bukan hanya Anda loh makhluk itu. Percaya ya? Oke, jadi sekarang saya ingin mengajak Anda dikit-dikit. Jadi di bumi ini ada 3 makhluk di luar setan, jin, malaikat. Ya. Jadi percaya enggak bahwa ada makhluk yang hidupnya dalam frekuensi? Percaya? Jadi dia tidak berupa materi. Kan dalam fisika ada materi, energi, cahaya. Lalu lintasnya adalah frekuensi. Anda percaya ada makhluk yang hidup dalam frekuensi? Anda percaya ada, yang paling gampang, Anda percaya ada makhluk yang tidak perlu bernafas karena dia pakai insang, maka dia bisa hidup dalam air? Percaya ya? Kalau Anda percaya ada makhluk bisa hidup dalam air, percaya enggak Anda bahwa ada makhluk yang bisa hidup di dalam tanah? Percayalah, sip. Berarti jalan berpikirnya sudah jelas ya. Sekarang saya ingin kasih tahu Anda, di bawah bumi 400 meter ini ada makhluk Allah yang teknologinya 1000 kali lipat lebih canggih daripada teknologi Anda manusia. Satu. Wis pokoknya dicatat aja. Ya. Enggak timbangan kon gendeng delok-delok niku. Satu. Ada lagi makhluk yang satuan waktunya, yang hidup di bumi, dan Anda hanya bisa bertemu dengan dia ketika Anda memasuki sebuah frekuensi, dan itu di luar FM maupun AM. Mungkin ada enggak? Mungkinkah ada frekuensi di luar AM, FM? Ada. Anda kenal 3 dimensi, mungkin enggak ada dimensi keempat? 5, 6, 7, 8, 9, selaksa dimensi. Percaya? Jadi jangan GR bahwa Anda adalah satu-satunya penghuni bumi. Satu ya, ini untuk nggodain supaya Anda tuh enggak terlalu dijadikan bahan tertawaan oleh makhluk-makhluk lain. Oke? Dari mana saya cerita? Ini kan awalnya kan saya tadi ngomong, Anda ini siapa? Kalau orang tidak mengerti dirinya, maka dia tidak punya bentuk cita-citanya. Ya, bangsa Indonesia ini cita-citanya apa? Jadi siapapun calon presiden yang muncul secara formal itu ampas tabu. Oke? Itu sisa-sisa dari makanan di warung yang sudah bangkrut ini. Oke? Ya, ini kunci-kunci semua ya. Nanti diuraikan sendiri di rumah ya. Oke, saya ceritain sekarang dari awal sampai nanti mudah-mudahan Anda mulai curiga kepada dirimu. Aku ini sopo jane? Paling pol saya sing dibanggakno, aku ini turunan Brawijaya. Pol iku wisan. Utawa yang lebih hebat lagi, saya ini Abdul Bait, Rek. Turunan Rasulullah aku ini. Mulanya aku itu ya untuk dikasih makan dan minum. Paling pol di situ. Tak tunjuk satu orang, Mas yang di depan yang tadi. Nama bapak Anda siapa? Bapaknya bapak? Bapaknya kakek? Bapaknya kakek? Nggak tahu. So begitu sempit syajarah
sejarah Anda. Kita sini dikit udah nggak tahu. Kemarin di televisi ada features tentang Super Semar, terus ada anak SMA di jalan ditanya, "Dek, tahu Super Semar nggak?" Apa ya? Kayaknya nama koperasi deh. Coba. Saya dulu pernah kasih rumus agak spekulatif ya. Tahun 70-an orang masih punya ruang berpikir untuk ingat 5 abad yang lalu. Orang masih berpikir Brawijaya, Raden Patah Demak, ya, Sultan Hadiwijaya, Kerajaan Sriwijaya. Orang masih punya ruang. Tahun 70-an, 80-an, aduh kejauhan deh. Kita 50 tahun aja. Ya, jadi mereka masih ingat angkatan 28, angkatan 45 masih bisa. Tahun 90-an alah kejauhan lah. 5 tahun aja deh. Jadi orang tahun 90-an ingetnya itu 5 tahun yang lalu pol. Nah, orang tahun 2000-an 5 hari yang lalu udah lupa. Udah lupa. Sudah lupa ini. Berita 3 hari yang lalu Anda sudah lupa. Karena apa? Karena dirimu dipenuhi oleh ketidakikhlasan, tidak terpenuhinya hak-hak hidupmu yang mendasar, betul enggak? Dendam di bawah sadar yang terus-menerus. Mending Cina ngerampok bareng sak negara. Kalau di sana ada ribuan produk dari seluruh dunia dibikin di Cina. Ada BMW persis dari Swedia dibikin di Cina, dan mereknya ya BMW, cuma dipakai oleh orang Cina. Kalau mereka disalahkan, mereka bilang, pemerintahnya bilang, lah ya rakyat saya kan juga ingin merasakan BMW lah, tidak mungkin rakyat saya beli BMW, maka ada temennya yang bikin supaya bisa merasakan. Semua produk ada. Kalau Anda ada yang pakai N95 Nokia, di sini harganya sekitar 6.500, 6.500.000. Itu Anda bisa beli di Guangzhou, Anda bisa beli di Shenzhen, itu harganya sekitar 1.300.000. Anda tahu handphone Virtu? Itu kalau di sini harganya 105 juta, itu Anda bisa beli di situ 1.300.000. Dan persis bahannya sama, bobotnya, beratnya, onnya sama, fungsinya sama. Dan itu ada ribuan produk lagi. Jadi negaranya melindungi satu, teman-temannya saling mendukung, itu satu, tetangganya juga saling mendukung dan tidak saling mencuri. Itu bedanya di Indonesia. Di Indonesia kalau bikin apa-apa dicuri sama temennya, disalahin temannya, dirampok polisi, dijahatin negara. Jadi orang Indonesia tidak bisa bikin apa-apa. Jadi kita ini untuk menjadi seperti Cina saja, jauhnya bukan main. Padahal konsumen utama handphone di Indonesia, di dunia adalah Indonesia, nomor 2 India. Jadi kita ini bagian beli aja gitu. Karena kita orang kaya kan gitu kan. Terus dikayak-kayak nomboyo apa caranya. Oke ya, oke. Saya kembalikan ke makhluk-makhluk tadi. Saya tanya lagi gini, apakah kalau McDonald bikin franchise di seluruh dunia ya, yang bikin McDonald apa itu, burger kayak French fries ya, itu McDonald's-nya langsung atau staffnya McDonald dari Amerika, ataukah boleh orang Indonesia asal punya hak franchise itu? Sama kan? McDonald di Mesir, di Swedia, di Indonesia sama persis. Tapi yang bikin beda enggak? Kalau Soeharto punya Soehartonomik, Presiden Reagan punya Reaganomic, apakah Reagan adalah ahli ekonomi? Kan? Apakah Soeharto adalah ahli ekonomi?
Apakah yang melaksanakan Soehartonomik adalah Soeharto ataukah Wijoyo? Oke. Jadi percaya ya bahwa kalau ada sebuah brand tentang seorang pemegang copyright itu kalau memproduksi sesuatu kan dia tidak harus dia langsung.